Surah Al-Qadr kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna sesungguhnya kami Allah, anzalnahu kami telah menurunkan dia Al-Qur'an, fi lailatul qadri pada malam qadar. Wa ma adraka, dan apakah yang memberitahu kamu wahai nabi atau wahai orang yang baca Quran, ma lailatul qadr, apa itu lailatul qadr? Allah menjawab, lailatul qadr adalah khairun, lebih baik, min alfi syahr, dari 1000 bulan. Tanazzalu, turun, al malaikatu, para malaikat, warruhu, dan malaikat Jibril disebut ar-ruh, fiha, pada lailatul qadr, bi'ilni rabbihim, dengan izin, maksudnya dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, min kulli amrin, dari setiap perkara. Salamun hiya, selamat dia lailatul qadr itu, hatta, sehingga, matla'il fajr, terbit fajar. Surat ini bicara tentang turunnya Al-Qur'an pada lailatul qadr. Anzalnahu, kami menurunkan dia adalah Al-Qur'an. Seringkali kita temukan dalam Al-Qur'an kata-kata dia yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Karena memang Al-Qur'an ini banyak bicara tentang kebenaran Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya ketika Allah mengatakan pada surah Al-Ankabut, bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan dia itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam hatinya orang-orang yang diberi ilmu. Nah, dia ini siapa? Dia ini Al-Qur'an. Nah, kalau ini gampang dipaham karena sebelumnya ada kata-kata kitab. Kitab ini berarti adalah apa? Al-Qur'an, isyarat kepada Al-Qur'an. Tapi kadang-kadang tiba-tiba langsung dia, padahal sebelumnya tidak ada kata-kata Al-Qur'an. Tetapi memang seperti itulah maksudnya. Ya, dia itu adalah Al-Qur'an yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Anzalnahu, kami menurunkan Quran. Ini maksudnya menurunkan pertama kali dari Lauhul Mahfuz, diturunkan kepada Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Langit kan 7, okay? Nah, langit dunia paling bawah. Ini Quran diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz, seluruhnya 30 juz sampai Baitul Izzah. Nah, sampai Baitul Izzah kemudian turun ke bumi kepada Nabi Muhammad SAW, itu turunnya sedikit-sedikit. Kadang 1 ayat, kadang 2 ayat, kadang 3 ayat, kadang 4 ayat. Kadang 1 surat yang pendek, nih. Seperti misalnya surat Al-Muddathir, itu konon turunnya 1 surat langsung, nih. Demikian juga Al-Fatihah turunnya 1 surat langsung. Nah, itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan, atau sesuai kejadian yang ada sehingga turun ayat. Karena itu Lailatul Qadr ini menunjukkan bahwasanya malam ini adalah malam yang sangat utama. Karena dipilih oleh Allah untuk waktu diturunkannya Al-Quran yang merupakan kalam Allah. Yang ibadah membaca Quran adalah zikir yang paling utama. Karena itu para ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu tempatnya hanya ada di bulan Ramadan, tidak di bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena Allah menyebutkan pada ayat yang lain, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran, yaitu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah tadi. Nah, maka berarti Lailatul Qadar tidak mungkin di luar Ramadan. Ada sebagian ulama berpendapat Lailatul Qadar itu tidak harus Ramadan, bisa dalam setahun, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini pendapat yang lemah. Yang kuat adalah Lailatul Qadar harus pada bulan Ramadan. Al-Qadr artinya apa? Ada 2 terjemah. Al-Qadr boleh diartikan al-manzilatur rafi'ah, ya, kedudukan yang tinggi. Malam ini adalah malam yang memiliki mutu atau kedudukan yang tinggi. Kenapa disebut Lailatul Qadr? Karena khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka berarti mutunya sangat-sangat tinggi, kadarnya sangat-sangat tinggi.
Orang Arab kalau mengatakan hadza dzu qadr, ini memiliki satu mutu yang tinggi. Atau boleh juga al-qadr diartikan takdir. Artinya pada malam tersebut Allah mentakdirkan rizki atau kematian terhadap para hamba-hambanya untuk 1 tahun ke depan. Jadi kejadian-kejadian secara detail ditetapkan oleh Allah pada Lailatul Qadar ini untuk 1 tahun ke depan. Karena itulah pada bulan Ramadan paling bagusnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta kebaikan dunia akhirat. Sehingga Allah menetapkan kepada kita perkara-perkara yang baik. Karena itulah Nabi mengajarkan kita kalau Lailatul Qadar kita disuruh membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa? Kita ini kan banyak dosa, Pak. Kalau banyak dosa kemudian diberi keputusan atau takdir yang buruk, ya kita sudah berhak. Salahnya kita berdosa. Nah, makanya diajari oleh Nabi, ya Allah, sesungguhnya Engkau itu Maha Pemaaf, suka memaafkan, maafkan saya. Supaya kalau sudah dimaafkan oleh Allah, maka takdirnya kasih yang baik-baik. Nah, maka apa? Inilah doa yang paling bagus untuk kita baca pada malam-malam Ramadan. Apa dalilnya bahwasannya Lailatul Qadar artinya takdir tadi? Dalilnya pada surat yang lain. Allah mengatakan, silahkan lihat pada surah Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Sesungguhnya kami memberikan ancaman. Fiha, di dalam Lailatul Qadar tersebut, yufraqu, ditetapkan, kullu amrin hakim, setiap perkara yang kokoh. Nah, maka ini dalilnya bahwasanya Lailatul Qadar adalah malam penetapan takdir secara detail untuk 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan semua kita diberi takdir yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkah, amin ya rabbal alamin. Wa ma adraka, ini pertanyaan dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan besarnya yang ditanyakan ini. Jadi orang Arab kalau mengatakan wa ma adraka, ini untuk membicarakan masalah yang besar. Ini ada masalah besar, maka ditanyakan, kamu tahu enggak ini masalah ini? Nah, maka ini masalah yang besar sehingga ditanyakan oleh Allah. Dan setiap ada wa ma adraka pasti ada jawabannya. Maka Allah menjawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Ibadah yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar, semalam suntuk, itu lebih utama daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan. 80 tahun lebih. 1000 bulan itu 80 tahun lebih. Padahal kita kadang-kadang usianya belum sampai 80. Maka ayat ini merupakan bukti rahmat Allah terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian riwayat mengatakan bahwa Nabi Muhammad melihat usia umat saya kok pendek-pendek dibandingkan dengan umat terdahulu jauh. Maka kasihan kepada umat beliau. Maka beliau minta kepada Allah, ya Allah, berilah rahmat untuk umatku. Turun ayat ini, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Untuk umatmu saya kasih Lailatul Qadar. Meskipun usia mereka pendek-pendek, tetapi kalau semalam ini mau ibadah, itu sudah mengalahkan ibadah orang-orang terdahulu yang ibadahnya 1000 tahun, 80 tahun. Apa 1000 bulan atau 80-an tahun. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'maru ummati, umur-umur umatku ma baina sittin, antara 60 ila 70 sampai 70. Jadi rata-rata umat Nabi usianya 60 sampai 70, Pak. Sehingga yang sudah 60 siap-siap ya. Nanti malam didatangi malaikat maut. Yang sudah 70 siap-siap. Nanti malam malaikat maut ngetok pintu. Assalamualaikum. Ya. Saya mau mengambil panjenengan. Ya. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Paling sedikit adalah yang melewati usia tersebut. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Ya. Nah, maka karena Nabi melihat umat saya kok 60, 70 sudah mati. Padahal Nabi Nuh berapa? 950 tahun, lama sekali. Nah, maka sangat jauh. Nah, maka Allah turunkan Lailatul Qadar. Maka ini adalah khususiyah, keistimewaan diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Umat terdahulu nggak ada Lailatul Qadar. Karena itu maksudnya di sini adalah Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya, yaitu umat-umat terdahulu. 1000 bulan mereka hidupnya tetapi tidak ada Lailatul Qadarnya sama sekali.
Kemudian Allah mengatakan turun malaikat dan juga malaikat Jibril padanya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dari setiap perkara. Jadi maksudnya pada malam Lailatul Qadar para malaikat turun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berbicara tentang jumlah malaikat yang turun pada Lailatul Qadar. Beliau mengatakan Lailatul Qadar itu Lailatul Sabi'atin aw Tasi'atin wa Ishrin, adalah malam 27 atau 29. Innal malaikata tilkal lailah, sesungguhnya malaikat-malaikat di malam tersebut fil ardi, berada di bumi, aktsar, lebih banyak jumlahnya, min adadil hasa, dari jumlahnya kerikil-kerikil. Hadis riwayat Imam Ahmad sahih. Kerikil di atas muka bumi jumlahnya berapa, Pak? Enggak tahu ya? Kerikil di werutok enggak tahu kita. Apalagi kerikil seluruh bumi, enggak tahu. Nah, malaikat pada Lailatul Qadar semuanya turun lebih banyak jumlahnya dari jumlah kerikil. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan. Nah, karena itu para ulama mengatakan turunnya malaikat itu biasanya beserta dengan turunnya rahmat Allah atau berkah Allah. Lailatul Qadar adalah malam berkah. Nah, maka berkah Allah turun pada malam tersebut, sehingga malaikat-malaikat juga pada turun. Demikian juga para malaikat turun ketika ada majelis ilmu seperti ini. Kenapa? Majelis ilmu seperti ini mengundang rahmat Allah, sehingga malaikat-malaikat ikut turun. Orang membaca Quran, baca Quran itu mengundang rahmat Allah, sehingga malaikat ikut turun. Masih ingat sahabat Nabi, malam-malam dia baca Al-Kahfi, tiba-tiba ada awan datang. Nah, ternyata awan itu adalah malaikat sakinah yang datang. Dia lagi membaca surat Al-Baqarah pada riwayat yang lain, tiba-tiba ada awan atau mendung datang. Nah, ternyata mendung itu adalah malaikat sakinah. Tapi karena mendung datang tersebut, akhirnya kuda yang di sebelahnya jadi meronta-ronta, takut mungkin melihat ada mendung datang. Maka dia khawatir kalau kudanya akan menginjak anaknya, karena anaknya di dekat situ. Akhirnya dia berhenti dari membaca Quran. Pagi-pagi cerita kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi malam saya baca Quran, ada mendung datang. Maka Rasulullah mengatakan, Iqra ya ibn Hudayr, lanjutkan baca lagi, lanjutkan, jangan berhenti. Kenapa berhenti? Kalau kamu lanjutkan bacaanmu, niscaya malaikat sakinah tadi akan turun, kemudian nanti pagi-pagi semuanya bisa melihatnya, masih bersama engkau. Tapi sayangnya dia menghentikan bacaan, akhirnya malaikat tersebut pada pergi. Tapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa malaikat Jibril adalah malaikat yang paling utama. Karena malaikat Jibril termasuk al-malaikah, tetapi meskipun sudah disebut al-malaikah, Allah masih nyebut malaikat Jibril secara khusus, war-ruhu. Jadi ini malaikat disebutkan secara khusus, ini menunjukkan fadilahnya. Kenapa malaikat Jibril disebut ruh? Karena malaikat Jibril membawa ruh. Apa maksudnya? Mari kita lihat dalam Al-Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Seperti itulah kami wahyukan kepada engkau roh dari kami. Yang dimaksud roh ini adalah wahyu, Al-Quran. Kenapa Al-Quran disebut roh? Karena Al-Quran itu menyebabkan hidupnya hati. Roh itu menyebabkan hidup. Kalau tubuh kita nggak ada rohnya, mati, Pak. Hidup kapan? Ketika rohnya dimasukkan, jadi hidup. Nah, maka Quran juga begitu. Quran itu menghidupkan hati. Hati manusia akan mati kalau tidak diisi Quran. Diisi Quran, paham isinya, hatinya jadi hidup. Sehingga menyembah Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah, ibadah kepada Allah itu karena hatinya hidup. Kalau hatinya mati nggak bakal mau ibadah. Nah, maka malaikat Jibril karena dia pembawa roh, maka dia juga disebut ar-ruh. Kemudian Allah mengatakan salamun hiya, selamat malam Lailatul Qadar itu hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Yang dimaksud selamat adalah khairun kulluha, semuanya adalah kebaikan yang terjadi pada Lailatul Qadar tadi. Jadi tidak akan terjadi apapun keburukan pada malam Lailatul Qadar. Misalnya apa keburukan? Bencana alam nggak ada, gempa nggak ada, banjir nggak ada, tabrakan nggak ada. Itu menurut sebagian tafsir. Sebagian yang lagi mengatakan nggak begitu. Maksudnya adalah hiya salimatun la yastati'u syaitan ay ya'mala fiha su'an. Maksudnya Lailatul Qadar itu selamat, yaitu setan tidak mampu berbuat jelek pada malam Lailatul Qadar tadi. Jadi selamatnya hanya selamat dari setan. Sehingga bukan seluruh
keburukan. Maka kalau kita perhatikan misalnya ternyata pada malam Lailatul Qadar terjadi tabrakan misalnya, berarti memang Allah menakdirkan tabrakan tersebut dan itu bukan yang dimaksud oleh Allah. Yang dimaksud berarti adalah tadi, yaitu selamat dari setan saja. Sebagian lagi mengatakan yang dimaksud salamun hiya adalah tusallimul malaikah. Para malaikat mengucapkan salam pada Lailatul Qadar kepada orang-orang yang berada di masjid. Karena itulah disunnahkan pada 10 akhir Ramadan untuk melakukan apa? I'tikaf. Maka malaikat senang dengan orang-orang yang i'tikaf. Mereka turun kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum wahai orang yang i'tikaf, ya, berbahagia kamu i'tikaf mendapatkan pahala yang besar. Tayyib. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ini menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar itu waktunya panjang, ya, dari awal malam sampai akhir malam. Sehingga siapapun yang melakukan ibadah sholat isya berjamaah di masjid, ibadah maghrib berjamaah di masjid, dia sebenarnya sudah dapat Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar munculnya mulai tenggelam matahari, ini malam, sampai dengan terbit fajar, ini pagi. Nah, sepanjang itu adalah Lailatul Qadar. Jam 6 misalnya, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 10 jam lama Lailatul Qadar untuk orang Indonesia. Untuk negara lain mungkin berbeda, ada yang 9 jam, ada yang 8 jam, tergantung panjang pendeknya malam. Nah, maka para ulama katakan siapapun umat Islam sholat isya berjamaah di masjid, dia sudah dapat Lailatul Qadar. Siapapun umat Islam mengikuti sholat tarwih di masjid, berarti dia sudah mendapatkan apa? Lailatul Qadar. Lah terus apa yang dimaksud oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya kita mencari Lailatul Qadar? Beliau mengatakan, "Faman kana mutaharriyaha, barang siapa yang ingin tepat dengan Lailatul Qadar, falyataharraha, hendaklah dia mencarinya fis sab'il awakhir, pada 7 yang terakhir dari malam-malam Ramadan." Hadis muttafaqun alaih. Dalam hadis ini disebutkan 7 yang terakhir, dalam hadis yang lain 10 yang terakhir, tapi sama-sama sahihnya. Artinya dari 10 ini lebih penting lagi adalah 7 terakhir. Sehingga kalau 3 awal kita masih loyo, maka 7 akhir jangan loyo untuk beramal. Maksudnya begitu. Nah, apa maksud sabda Nabi ini? Kalau memang kita sholat maghrib aja, sholat isya aja sudah dapat Lailatul Qadar, kenapa kita disuruh mencari Lailatul Qadar? Yang dimaksud disuruh mencari Lailatul Qadar adalah mencari fadilahnya secara sempurna. Jadi jangan hanya dapat Lailatul Qadar kecil. Kita hanya ibadah isya, habis itu tidur, berarti kita dapat Lailatul Qadar sedikit aja, yaitu ibadah isya tadi itu. Habis itu tidur sampai subuh enggak dapat apa-apa. Tapi yang dimaksud oleh Nabi adalah sungguh-sungguh ibadah. Jadi ibadah isya mungkin tarwih, setelah tarwih kemudian tadarus, setelah tadarus kemudian baca Quran sendiri di rumah, setelah baca Quran sendiri di rumah lelah wudu, kemudian sholat tahajud misalnya, sampai subuh enggak tidur sama sekali. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada 10 akhir Ramadan. Beliau mengatakan, beliau mempunyai kebiasaan, karena idza dakhala al-ashr, adalah Nabi kalau masuk 10 akhir Ramadan, syadda mi'zarah, mengencangkan sarungnya, maksudnya sungguh-sungguh ibadah, ahya lailah, menghidupkan malamnya, maksudnya tidak tidur, wa aiqadha ahlah, membangunkan istrinya, yaitu bangun lebih awal daripada biasanya. Ini hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kapan Lailatul Qadar? Diperselisihkan oleh para ulama. Imam Syafi'i mengatakan Lailatul Qadar adalah malam yang tertentu, tidak berpindah-pindah. Tapi banyak para ulama yang mengatakan Lailatul Qadar itu berpindah-pindah pada 10 akhir Ramadan, dan itulah yang dipilih oleh beberapa ulama mazhab Syafi'i. Ada 40 pendapat tentang Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar adalah awal Ramadan, ada yang mengatakan malam 19 Ramadan, ada yang mengatakan malam 21 Ramadan, dan ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Ada yang mengatakan malam 23, ada yang mengatakan malam 25, ada yang mengatakan malam 27, dan inilah yang dipilih oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, juga Imam Abu Hanifah, bahkan mayoritas para ulama memilih pendapat ini. Karena ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun ada yang mendhaifkan, ada yang mensahihkan, tetapi ringkasnya inilah pendapat mayoritas. Ada yang berpendapat akhirul lailah, ya, Lailatul Qadar adalah malam terakhir dari bulan Ramadan. Sabda Nabi, iltamisu, carilah Lailatul Qadar akhirul lailah, pada akhir malam min Ramadan, dari bulan Ramadan. Hadis ini juga sahih. Terus gimana kalau semuanya sahih?
Cara mengkompromikan gimana? Cara kompromikan adalah bahwa kalau semua hadisnya sahih, berarti Lailatul Qadar itu pindah-pindah. Nabi suatu saat ditanya, "Ya Rasulullah, malam Lailatul Qadar kapan? Saya mau sungguh-sungguh ini." Beliau mengatakan, "Kamu turun malam 23." Nah, berarti waktu itu tahun tersebut Lailatul Qadarnya malam 23. Suatu saat Nabi mengatakan, Lailatul Qadar tandanya nanti adalah matahari terbit dalam kondisi redup sinarnya pada waktu munculnya. Ternyata itu terjadi malam 21 karena malamnya adalah terjadi hujan, maka pada pagi harinya matahari terbitnya lemah sinarnya pada waktu terbit. Nah, maka ini berarti waktu itu terjadi Lailatul Qadar malam 21. Jadi ringkasnya Lailatul Qadar insyaallah pendapat yang paling tepat adalah berpindah-pindah dari satu tahun kepada tahun berikutnya, tidak menetapi satu waktu. Sebab disembunyikannya Lailatul Qadar, aiqadhani ba'du ahli, Nabi lagi tidur mimpi Lailatul Qadar, tiba-tiba dibangunkan istrinya, jadi lupa. Karena itu Nabi kalau tidur tidak boleh dibangunkan. Kenapa? Pas dapat wahyu dibangunkan, jadi lupa. Demikian juga sebab hilangnya Lailatul Qadar, maksudnya tidak diketahuinya Lailatul Qadar, karena talaha rajulun, talaha fulanun wa fulan. Ada dua sahabat Nabi tengkar, farufi'at, akhirnya Lailatul Qadar dilupakan. Nabi jadi lupa, tidak tahu lagi kapan itu. Nah, maka ini semuanya sebab-sebab, dua ini adalah dua sebab kenapa Nabi lupa terhadap kapan waktu Lailatul Qadar. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah secara ringkas surah Lailatul Qadar. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan fadilah Lailatul Qadar secara sempurna pada setiap Ramadan yang kita jalani. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.